A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya akan diberikan kehidupan yang susah, yang sempit, dan nanti di akhirat yaumil qiyamah kami akan kumpulkan ia dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata, wahai Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu hidup di dunia aku bisa melihat. Allah berfirman, seperti demikian ketika kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, lalu kamu melalaikannya, mengabaikannya dan melupakannya. Dan seperti itu pula lah pada hari ini kami melupakanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Thaha, surat yang ke-22 ayat 102b sampai 126. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di zaman kini Bapak Ibu jamaah, hampir setiap manusia termasuk juga umat Islam yang hidup dalam keadaan berkeluh kesah, hatinya gelisah dan hidupnya pun juga susah, sehingga kadang baru pagi barulah marah-marah. Lalu nama pasal oleh itu amu malam jam. Oi badan. Itu sih. Jadi itu bantuan gambaran kesusahan Bapak Ibu. Dan itu juga kegelisahan. Hidup pun juga sempit. Bahkan tidak hanya sampai sekedar marah di berbagai tempat, kalau cari di media sosial ataupun berita-berita yang dilihat di televisi misalnya, sampai ada yang hilang akal sehatnya, ada yang membunuh suami, ada yang membunuh menganiaya istri, bahkan juga anaknya yang baru berusia 3 atau 4 tahun, penyiksaan yang berakhir dengan kematian, dan begitu seterusnya. Nah, itu memang karena kehidupan yang susah dan sempit. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij, Allah mengingatkan itu dalam surah ke-70, mulai dari ayat yang ke-79 sebenarnya. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza massahul khairu manua. Kalau ditimpakan kepadanya kebaikan, timbul kikirnya. Wa idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpakan kepadanya keburukan, dia akan berkeluh kesah. Lalu yang menyebabkan hati itu gelisah dan hidup menjadi susah. Ada 2 hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu
penyebab yang berasal dari diri sendiri. Kemudian yang kedua, karena sudah menjadi ketetapan atau takdir ketentuan Allah. Yang menyebabkan dari diri sendiri, Bapak Ibu. Yang pertama yang membuat hati itu gelisah dan hidup menjadi susah itu adalah karena tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sebab yang Allah anggap sebagai nikmat itu adalah sesuatu yang ada di orang lain, bukan yang ada pada diri awak. Sehingga ketika awak bercerita kepada orang lain, selalu yang disampaikan itu kekurangan. Sementara orang lain awak anggap punya kelebihan dan keutamaan. Bahkan ada di antara awak yang menganggap tidak ada orang yang lebih susah daripada kami. Bahkan dikumpulkan orang saudara lawi pernah ada sesusah awak. Seperti itu anggapan awak. Nah, orang seperti ini memang rasa syukurnya itu jauh. Padahal kalau wahyu menemukan seperti perasaan yang dialami misalnya orang yang belum menikah, seperti seorang laki-laki misalnya, biasanya tuh ada rasa camihnya dan rasa takutnya gitu. Ketika dianjurkan untuk menikah, yang tawatir di benaknya atau di kapalnya itu jual bego anak orang kamu bagi makan. Sementara untuk dirimu sendiri payah mendapatkan dan untuk orang lain pun harus tabalik besok. Nah kalau itu nanti agak Bapak Ibu memang tidak akan bisa. Untuk diri tidak akan pernah cukup. Kalau jasa orang lain tidak akan pernah tabalik. Tidak kata bayi setetes air susu seorang ibu. Tidak kata balik bagai setiap keringet dari seorang ayah. Dan itu tidak akan pernah bisa balik. Jadi ketika seorang telah menikah, tapi ternyata Bapak Ibu jemaah yang makannya untuk itu juga. Bahkan mungkin bisa sampai 3 kali sehari. Lalu ada pertamuannya mau ditunjuk. Lalu anak kedua bahkan beberapa orang sampai anak negara sekolahnya tarik. Yang mengaji TPA betul itu juga. Nah sampai kemudian bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan ini betul itu juga. Makanya saya itu juga. Nah kalau dia agak direnungkan Bapak Ibu, dari mana itu sebetulnya? Itulah rahasia Allah itu tidak bisa. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau sekiranya mereka itu fakir, maka Allah cukupkan dengan karunia-Nya. Makanya di dalam surah An-Najm, lawan dari kekayaan itu bukanlah miskin. Wa huwa aghna wa aqna. Dia yang mengayakan kamu dan dia pula yang mencukupkan. Jadi lawan dari miskin itu dalam Al-Quran, dalam kaya itu dalam Al-Quran bukanlah miskin tapi rasa cukup. Qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Nah jadi dekara mudah rasa syukur tuh hati menjadi gelisah. Tidak pernah tenang, selalu merasa kurang. Padahal dilamani bajulah banyak, tapi pangana perasaan baju itu kurang juga. Baik balik rasuni ko kaiko sebab dipakai naiko ko rasulullah mungkin. Patang balik yang ikonya nampak bila. Jadi pangana itu nak kemana-mana sekali. Baik dulu pakaian yang lain baru pun tidak percaya. Sendal pun juga seperti itu. Atau tas yang pakai yang mau. Saya pun tidak pernah puas, merasa diriku selalu kurang. Nah itulah diantara bentuk kegelisahan yang ada dalam hati. Tidak ada rasa syukur itu. Padahal Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah Ibrahim. Di antara ayat yang ke-7, wa idza adana rabbukum la in syakartum
wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah telah memberikan segala apa yang kamu minta, yang kamu butuhkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan kuat untuk menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim lagi kufur nikmat. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang menjadi penyebab dari diri awak. Bangku hati itu gelisah, hidup itu menjadi susah. Dia memikirkan tidak ada dan tidak mensyukuri ampunan. Padahal Syekh Ruhaili mengatakan nikmat yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Kalau saya Bapak Ibu ke masjid melangkahkan kaki, bahkan di masjid bisa sampai ke kalau itu nikmati. Orang payah lalu gitu kan. Bisa waktu kalau dek ketenangan hidup itu syukuri dan jadi itu nikmat yang paling tinggi. Sementara nikmat yang paling utama anak yang soleh, dan nikmat yang paling sempurna ridha Allah. Sementara harta kekayaan itu nikmat yang paling rendah. Nah, ini yang tidak sebagian kaum muslimin itu tidak memahami. Jadi Bapak Ibu jamaah, selalulah mensyukuri apa saja yang Allah berikan itu, supaya hati itu bisa menjadi tenang dan hidup tidak gelisah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati itu gelisah karena dosa yang ada di dalam hati dan diri. Dosa itu Bapak Ibu akan menjadikan kalbu dan hati awak itu menjadi hitam, sehingga sulitlah akan merasukkan kebahagiaan dan ketenangan. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birra wal ithmi. Aku pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan juga dosa. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, perilaku yang terpuji. Akhlak itu Bapak Ibu jamaah banyak itu. Ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada ibu bapa, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak dalam belajar, akhlak dalam di masjid, akhlak di lingkungan, akhlak bertetangga, banyak kalau dikaji satu persatu. Nah, ketika akhlak itu dipandang mulia, itulah kebaikan itu. Sementara dosa wal ithmu ma hakal fi sadrika wa karihta ayatun alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu itu gelisah dan kamu tidak ingin orang lain tahu. Itu yang disebut dengan dosa itu, gelisah hati itu Bapak. Kalau tidak gelisah hati orang itu berarti bisa jadi hatinya itu laku dan mungkin qalbul main, hati yang telah mati. Nah, maka Bapak Ibu jamaah, yang menjadi penyebab hati itu resah dan gelisah, hidup pun juga susah, karena dosa yang bersarang di dalam diri awak. Maka jalannya untuk bisa tenang itu dengan istighfar, dengan amalan tobat, memohon ampunan kepada Allah, minta maaf ke orang sekitar awak. Nah, itu yang membuat hati itu gelisah, yang berasal dari diri sendiri. Kemudian juga yang menyebab hati gelisah itu adalah karena banyaknya penyakit dalam hati waktu. Di antaranya iri dengki, hasad, biji seti mencari orang, iri dengki, hasad. Jadi mencari orang maju, mencari orang itu wangi seti waktu itu.
hasad itu yang membuat itu gelisah. Nah orang tadi itu dengan keadaannya. Hasad itu tidak hanya merusak dan membuat itu gelisah, bahkan juga akan menghabiskan amal ibadah. Sehingga Nabi mengingatkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasad. Jauhilah olehmu itu hasad, iri dengki. Fa innal hasad ya'kulunal hasad. Dengki itu akan memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul khabar, sebagaimana api menghabiskan rumput atau kayu yang kering. Jadi ibadah yang awak lakukan Bapak Ibu, salat berjamaah, baca Quran di rumah, kemudian awak bersedekah dan lain sebagainya, itu akan bisa dihabisi dengan hasad, dengan kedengkian. Makanya dulu Nabi pernah di hadapan para sahabat ketika berada dalam masjid. Apa kata Nabi di hadapan kaum muslimin? Sebentar lagi penghuni surga akan masuk masjid. Nah, namun setelah itu datanglah seseorang sahabat itu masuk, dan di saat itu juga kata Nabi, sebentar lagi penghuni surga masuk masjid sampai 3 kali. Sehingga ada di antara sahabat yang penasaran apa yang menjadi amalnya, sehingga Nabi penasaran dengan orang itu. Nah, sahabat penasaran dengan orang itu sampai Nabi menyampaikannya sampai 3 kali masuk surga. Sehingga Bapak Ibu, Assalamualaikum Abdurrahman bin Auf, baik yang pura-pura menginapnya ke rumah yang disampaikan oleh Nabi tadi, menginapnya sehari 2 sampai 3 hari, dan ternyata ada ibadah yang istimewa. Malam nak dulu tahajud, pagi nak dulu duha, puasa sunnah pun tak. Dia juga penasaran, ditanyakan, yang menjadi keistimewaan waktu mau sampai Rasulullah mengingatkan 3 kali ke kami kau tu penghuni surga. Maka dijawab, kamu dia timu pun tak ada Rasul hasad. Biasa semua mencari orang tu. Bahkan kalau dia bahagia, usah turun bahagia mencari. Dan itu menghilangkan tu Bapak Ibu tak samanta. Itu yang menyebabkan itu masuk surga. Begitu besar bahaya hasad itu. Jadi Bapak Ibu jamaah, sifat hasad dengki itu yang menyebabkan hati gelisah. Yang tidak mulia, yang mulia hasad turbo saja kata Rasul. La hasada illa fisnatain. Janganlah kamu dengki atau iri kecuali kepada 2 golongan manusia. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Irilah kamu kepada orang yang dimudahkan oleh Allah untuknya membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran siang malam. Irilah kepadanya. Nah itu tidak apa-apa iri, malah disuruh oleh Nabi. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, mulia iri dan dengki itu adalah kepada orang yang dia oleh Allah kelebihan harta, sehingga dengan hartanya itulah berinfak siang malam. Nah itu mulia iri. Selain daripada itu tidak boleh dengki, sebab membuat hati gelisah, terutama dalam masalah keduniaan. Nah, termasuk juga Bapak Ibu jamaah, penyakit hati itu buruk sangka, suudzon. Biasanya kalau Allah buruk sangka sampaikan ke orang, maka orang memandang itu menganggap buruk sangka itu perkataan yang benar. Agak hati yang buruk, agak hati itu kan buruk sangka. Ketika sampaikan ke orang atau ke kawan, maka kawan itu menyampaikan itu karena kata usia itu orang itu membuat. Padahal agak hati tadi buruk sangkanya. Maka suuzon buruk sangka itu juga seburuk-buruk dan sedusta-dusta pembicaraan. Di dalam hadis yang juga dari Abu Hurairah yang diletakkan oleh muttafaqun alaih, Nabi juga mengingatkan, iyyakum wazanna. Jauhilah olehmu buruk sangka, fa inna zanna akhdabul hadis. Karena buruk sangka itu sedusta-dusta pembicaraan. Nah,
itu yang menyebabkan hati itu gelisah, bahkan hidup pun juga susah. Buruk sesambut orang gitu kan. Nah itu Bapak Ibu jemaah yang menyebabkan hati itu gelisah. Ada penyakit termasuk juga takbur. Takbur kok sombong, hakikatnya itu adalah merasa lebih dari orang lain. Kalau kata Imam Al-Ghazali, takbur itu ada dua macam. Ada takbur dalam hal keduniaan dan ada takbur dalam hal masalah agama. Dalam hal keduniaan itu biasa menimpa orang yang memiliki kekayaan atau kedudukan atau mempunyai banyak anak buah atau yang dibangga-banggakan itu sukunya. Kalau kecil orang suku Silayan, orang Silayan orang Caraca. Kalau kecil orang suku Pisang, Caraca kami. Kecil orang suku itu Nagari itu orang Putu, orang Bambu. Dan kecil orang Simabu apa itu. Dan kecil orang Melayu, nama-nama orang Melayu. Nah itu adalah salah cara. Nah orang yang menganggap sukunya dan pada itu adalah kesombongan dalam hal dunia. Itu salah satu bentuk Bapak Ibu jamaah sifat dari kaum jahiliyah dulunya. Sementara takut dalam urusan akhirat itu biasanya menimpa para ulama, para ilmuwan dan juga orang-orang ahli ibadah. Ulama itu menganggap dirinya yang paling tinggi ilmu. Orang yang rajin berjamaah atau salat beribadah menganggap dirinya yang paling hebat amal. Nah, ini orang nama itu dua takbur. Nabi mengingatkan Bapak Ibu jamaah, berhati-hatilah dan hindarilah kata Nabi, waspadalah kepada tiga sifat yang menjadi sumber dosa besar, yaitu takbur, hasad, dan tamak. Gara-gara takbur sombong itulah kata Nabi, iblis diusir oleh Allah dari surga. Gara-gara hasadlah putra Adam, Nabi Adam alaihissalam membunuh saudaranya. Dan gara-gara tamak itulah Adam alaihissalam tamakan buah larangan. Nah itu yang menjadi sumber dosa besar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang menyebabkan hati itu Bapak Ibu menjadi gelisah, resah, bahkan hidup pun juga menjadi susah. Banyak sebenarnya di antara selain itu tamak, ragu, suuzan, tul amal, panjang angan-angan. Dia mau kalau punya itulah, kalau punya itulah. Nah, betul itu panjang angan-angan. Nah, orang yang betul itu hatinya akan gelisah. Kemudian Bapak Ibu jemaah, yang menyebabkan hati waktu gelisah dia karena mengikuti kemauan hawa nafsu, kemudian lalai dalam beribadah terutama sholat. Di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59 Allah mengingatkan, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang nanti generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, sehingga mereka akan menghadapi kehidupan yang sempit dan susah, memperturutkan saliru, sehingga hatinya menjadi gelisah, hidupnya pun susah. Selain itu, yang menjadi penyebab hidup itu susah karena gaya hidup tidak sesuai dengan kemampuan awak. Berlebih-lebihan, ingin sama dengan orang lain, ada nentamakan iklan babe, sehingga dia pasulah diri. Ada nan bautang babe, sehingga talilik lagi itu. Tergiurlah dengan iklan yang berupa hadiah puluhan bahkan ratusan juta seperti judi-judi online. Akibatnya apa yang terjadi? Itu yang menjadi susah gitu. Hingga ujung-ujungnya nanti rumah tangganya hancur gara-gara itu. Nah jadi gara-gara menuruti gaya hidup yang tak sesuai dengan kemampuan. Awak ini yang baju sahabat. Apalagi kalau lah pakai dua anggota kelompok tak bisa. Bahan yang disuap untuk 17 Agustus waktu itu baju sahabat.
anak-anak talo biaya para biaya tidak mahal pada roti ilmu. Tentu tidak satu dengan talo, tapi desakan kawan. Nah, bapak ibu jamaah usahawan lagi. Nah, sebenarnya orang untuk membayar sekolah sekolah anak, tapi hanya kembali balik. Rasulnya ibu kacukui lagi juga aneh. Nana tidak bisa masuk sekolah, disuruh menyampaikan pulang. Gara-gara itu dia ingin sambung ya kawan. Padahal sebulan latih baru baju sawaman putih, begitu. Apa itu itulah awak mempertulikan gaya hidup yang karena sesuai dengan kemampuan. Selain itu juga Bapak Ibu, yang membuat hati waktu gelisah, lalai dalam beribadah dan jarang zikir mengingat Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd surat ketiga balik ayat 28 dan 29 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu akan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah itu akan menenangkan hati. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnul maab. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan ia melakukan amal soleh, bagi mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Nah, jadi orang kalau selalu ingat kepada Allah, hatinya akan tenang, terutama dalam membaca Al-Quran. Orang yang rajin baca Quran, hatinya akan tenang. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada pelajaran, yakni Al-Quran, yang akan bisa menjadi obat penawar terhadap di dalam dada, dalam rongga dada, dan juga menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, kurang rajin membaca Quran, hatinya akan tenang. Maka jangan membaca Quran itu lagi waktu, tapi sadiokan mana waktu untuk membaca Al-Quran. Yuk pada pasangan juga baca Quran gitu. Jangan sampai tidak membaca Al-Quran tiap hari. Dan perhatikan pula waktu yang paling utama. Ulama berpendapat waktu yang paling utama baca Quran itu adalah sepertiga akhir malam sampai terbit fajar, atau setelah sholat subuh sampai syuruk terbitnya matahari. Kalau nak dua misalnya kuliah subuh, buka Al-Quran. Itu yang membuatkan hati tenang. Kalau buka Al-Quran pagi-pagi, maka insyaallah dalam sehari itu hidup akan berkah. Hati akan tenang, jiwa pun akan merasa nyaman, tenteram, tidak akan gelisah. Nah, jadi kalau jauh dari mengingat Allah dengan zikir kepada Allah, nah itu yang membuat itu hati gelisah. Maka usahakan selalu zikir kepada Allah. Dan kemudian yang terakhir, yang menjadi penyebab gelisah dari diri itu adalah karena tidak mengenal hakikat dan tujuan hidup. Nah, ini pun mana sebenarnya? Kalau yang hakikat hidup itu di akhirat. Dunia itu Bapak Ibu, ibu adalah nama 70 buah. Allah 70. Di akhirat itu 90 ini. 70 tahun awak di dunia, ini di akhirat 90 ini 1,5 jam. Sawatan. Bahkan Allah nanti akan bertanya nanti kepada awak manusia pun di akhirat, qala kam labithum fil ardi 'adada sinin. Berapa tahun kamu tinggal di dunia? Oh, waktu itu Allah menjawab, labithna
yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di bumi itu, di dunia itu hanya sehari atau mungkin setengah hari. Rasulullah itu sampai setengah hari. Fas'alil 'adi. Ajak tanya ke orang yang bisa itu. Termasuk juga dalam akhir surat An-Nazi'at diingatkan oleh Allah. Mungkin awak hanya tinggal di pagi hari sebentar atau mungkin siang hari. Dan dalam ayat lain kami tinggal di dunia itu sebentar, masalah kami kenalan pula dan oleh. Segitu dunia. Jadi yang hakikat hidup itu apa? Di akhirat dunia itu hanya permainan. Sedang pulau. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Kehidupan dunia itu tidak melainkan hanya permainan dan sedang gurau. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Dan dunia itu bukan sampai awak pasang-pasang. Pepatah Arab mengatakan al-baraya ahdaful malaya. Makhluk hidup itu sasaran bala. Tidak hanya manusia, bahkan hewan pun menjadi sasaran musibah, sasaran bencana. Imam Ibnu Atha mengatakan maduta fi hadhihi dari la tastaghibu al-aqdari. Selama kamu berada di dunia, maka jangan heran kamu akan bertemu dengan susah dan susah. Mau takkan pernah bawa pasok ke sana. Lalu abarantilah menyampaikan minulah dengan sana. Anda akan pernah kesulitan. Sebagaimana juga pernah disampaikan sebelum-sebelumnya, malaikat Jibril pun tak kalah dengan itu. Dan pernah tuh Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, engkau selalu aku perhatikan wajah kamu itu serius sekali. Pernah tak engkau merasa geli, merasa tertawa? Lai wahai Muhammad, ketika umat engkau menginginkan sesuatu yang tak akan pernah mendapatkan di dunia, apa itu? Tidur dan kesana. Anak kamu sembuh. Jadi dunia aku pasti susah menjadi sah. Dan dia sebentar saja yang tangan itu sebentar. Anak-anak sekolah yang merasa gelisah ketika ujian, ketika sudah ujian dia merasa lapang. Maliki dulu, maliki terima lapor. Sudah terima lapor, dia sangat bagaimana sudah libur, sudah gelisah. Tamat sekolah betul itu, begitu seterusnya. Tidak akan pernah sama tahan yang sama. Nah itu Bapak Ibu jemaah, hakikat dunia itu memang hanya permainan. Dan yang sebenarnya tujuan hidup itu adalah akhirat. Itu yang lebih utama. Jadi kalaulah memahami itu, apapun yang rasakan di dunia, maka ridhalah dengan ketetapan Allah. Makanya dalam kajian tasawuf Bapak Ibu, puncak dari tasawuf itu hanya makamnya kan tujuan ke sembilan, tujuan dasar tobat, kemudian qanaah, setelah qanaah itu merasa cukup, kemudian waraq itu bisa menjaga diri dari syubhat, dan sampai zuhud itu tak tersampul di dunia. Ada boleh di sana. Awak na iyo punya dan dagang punya utuh dan jam rumah udah renovasi itu tak zuhud. Imam Syafi'i pernah dapat hadiah dari penguasa zaman dia seekor kuda yang gagah yang mahal. Sudah tua kata muridnya, wahai tuan guru, kuda engkau pun gagah. Padahal sekedar mau uji, angkat dari Syafi'i. Kalau aku tunjuk pakailah. Nah kalau nanya pakailah, tidak tersangkui hati dunia. Nabi Muhammad pernah menyumbangkan 52 ekor untuk orang Badui. Tidak menyangkui dunia itu yang zuhud. Nah itu makam-makamnya tidak. Nah sesudah zuhud itu baru ada namanya tawakal. Sudah tawakal itu beko baru ridha yang terakhir. Ridha itu apapun ketetapan Allah yang rela menerima, walaupun baik.
anak reda tulak ilang akan masuk radhiyallahu anhu wa radhu'an dzalika liman khasyya rabbah. Dan itu tidak ada. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah, itu yang menyebabkan hati waktu gelisah yang berasal dari diri sendiri. Kemudian Bapak Ibu, ada orang pun taat gitu, imannya kuat, tapi ini susah sekali. Bahkan penyakit dan paling berbahaya kayu lagi. Maka penyebab kegelisahan dan hati yang susah itu ikulah ketetapan dan takdir. Bahwa Allah tetapkan itu, dia taruh tujuannya adalah untuk menguji iman seseorang. Nanti bisa Bapak Ibu buka itu dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, padahal mereka itu belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dan sungguh kami tahu siapa di antara mereka itu yang benar ucapannya dan siapa di antara mereka itu yang hanya manis di bibir saja atau pendusta. Nah, jadi tujuan Allah memberikan kesusahan itu selanjutnya itu untuk dia bisa diuji keimanannya itu oleh Allah. Dan Bapak Ibu kadang lah berdoa gitu, malah berdoa tapi doanya pun tidak dikabulkan oleh Allah. Bawa ke Bapak Ibu, sebab Allah paling sangat mencari hamba itu ini maraton merintih. Paling ketujuh dia Allah, tidak sama jawab kan ibu anak hari ini tapi rabu. Kalau kau tak paling suku dia mencari hamba itu merintih. Tapi kalau hambanya yang tidak disukui oleh Allah, berat Allah. Aku tahu kalau malaikat ajar yang gua sama mengenang dari Rasul ajar sakamna ini. Ajar soal ini. Nanti dia kira itu yang menjadi beban istidrak namanya kan. Ada orang tuh jauh dari Allah tapi rezekinya lebih. Dia membelakang dari perintah Allah tapi luas rezekinya. Dan itu istidrak. Sementara ada hamba Allah tuh yang kuat imannya, kuat ibadahnya, tapi hidupnya susah. Bahkan dia memang penyakit yang mahal dan akhirnya membawa kepada kematian. Maka di akhirat doanya itulah nanti yang akan menyelamatkan. Ikulah doa dulu yang tahan di situ. Jadi bantu bonus dan kadang nanti Bapak Ibu di akhirat. Dan itulah bukti kecintaan Allah kepada hamba-Nya. Idza aradallahu khairan bi'abdihi ajalahu uqubahu fid dunya. Kalau Allah menginginkan hambanya itu baik, maka Allah akan segerakan ikapnya, hukuman atau sanksinya di dunia dan di akhiratnya aman. Nah, jadi yang kedua Allah tetapkan sebagai bukti bahwa Allah mencintai hamba itu. Nah, selain itu sebagai peringatan agar seseorang itu bisa kembali kepada Allah. Jadi penderitaan yang dialami, musibah yang didapatkan, kematian atau kehilangan dari orang yang disayangi, yang kami kasihi, itu bentuk cara Allah menginginkannya agar kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang membuat hati wa gelisah itu kemudian yang menjadi penyebab hidup itu susah. Nah, itulah yang tujuan tadi yang berasal dari diri, dan ada penyebabnya tiku yang Allah menetapkan. Maka ubay dari kegelisahan itu tentunya ya banyak selalu bersyukur, Rasulullah. Banyak bersyukur alhamdulillah. Siap badan makan lain alhamdulillah sekolah dulu. Teraga kalau sesekali tibu jawab tapi lawi itu syukuri. Kemudian juga perbanyak amalan tobat,
tobat kepada Allah, istighfar, itu akan menenangkan perasaan. Dan buang di dalam jiwaku penyakit tadi itu tadi, suuzon, iri, dengki, takbur, tamak, ghaflah, ala itu buang. Kata Buyamka itu Bapak Ibu ibaratkan awak menggali semua kalau digali itu kan tak langsung air. Tanah dulu beberapa lapisan warna tanah, kemudian besoklah tanah yang lambung sudah tu dapat kerikil, nah mulailah air keluar baru. Digali tapi sampai akhirnya masuklah air dan janin dan parasnya. Bentuk itulah kata Buyamka kalau dalam kajian tasawuf Buyamka. Nah, di dalam menggali mengeluarkan isi hati. Penyakit itu baru orang akan merasa tenang, lapang dan nyaman hidupnya. Dan hiduplah sesuai dengan kemampuan. Yang serius itu salah. Tidak usah bawa ikut biasa-biasa. Nah itu yang membentuk antara dan beribadah itu segerakan. Jangan sampai dilalaikan, terutama zikir dengan Allah. Itu bedanya tuh. Untuk bisa hati menjadi tenang, hidup tidak akan gelisah apapun keadaan yang awak alami, Bapak Ibu, yang jemaah yang dirahmati. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu makin kiamai tidak akan semakin senang. Sebab dulu ada sekelompok orang datang kepada Anas bin Malik. Pengaduan itu, kami penderitaan kami gara-gara hajat ditusuk. Jawaban Anas bin Malik, bersabarlah kamu. Fa innahu la yati 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Ketahuilah di masa itu tidak akan berlalu zaman kecuali masa sesudahnya akan lebih buruk lagi. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Itu yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bapak Ibu, jangan awak berharap di dunia gua akan lama makin elok dan akan makin lama makin buruk keadaannya. Maka kata Anas bin Malik, sabar pula obatnya. Sabar dalam berjuang, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan maksiat, sabar dalam beribadah. Itu yang sabar. Termasuk ini yang gampang itu berbuat maksiat. Menahan diri dari perbuatan maksiat itu lebih kadang pahalanya daripada mengerjakan kebaikan. Awak datang sholat berjamaah itu Bapak Ibu mungkin dimudahkan, bersedekah dimudahkan, bahkan awak menyelenggarakan takbir akbar dan sebagainya itu dimudahkan. Tapi kadang payah awak menghindarkan diri dari menceritakan aib orang, riba, namimah. Padahal itu termasuk penyebab awak nanti masuk dalam neraka Allah. Tidak hanya dianggap tidak berikan sholat, wa kunna na'udzu ma'al qa'idin. Kami tak masuk kumpul aja orang yang membicarakan tentang kebatilan. Nah, kebatilan itu termasuk itu tadi, riba, namimah, kata-kata yang mengandung dosa dan maksiat, itu yang menyebabkan awak itu masuk ke dalam neraka saqar. Nah, jadi Bapak Ibu, makanya awak perlu berhati-hati dalam hidup dan waspada, jangan sampai terjerumus ke dalam lembah hina kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu katakan dulu mau ngaji ibu-ibu usia naik. Ada yang bertanya, Ustaz, Ustaz, dulu kawan Ustaz ada yang menunggu antrian gitu. Namun dia menyampaikan masalah tamak. Tamak kalau tiba di sembako itu berdakwah dulu agak membiak ada sana tidak hanya awak bawa Allah suatu cucu itu orang lain itu berhias. Hari tanya di ibu, aduh di kawan Ustaz, tapi mulutnya itu marah di kodenya juga kawan dalam sama saja. Kode itu dimulai, cuma tanya mana, tapi tanya itu diarahkan ke kawan yang sama dulu disebut. Ada tuh kurang tua, dari kecilnya awak dan masih menahan diri untuk mengambil sebuah
waktu seperti bantuan ada kecilnya tuh sombong waktu itu pada dua nah iya tapi itu kadang padahal tujuan awal itu kalau nanti dahulukan dalam Al-Quran kali sampaikan kepada Bapak Ibu jemaah wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mendahulukan mengutamakan saudaranya padahal yang butuh para murid. Faulai wa man kana syuha alaihi faulai hum muflihun, siapa yang bisa menahan dirinya dari kekikiran itulah orang yang beruntung di akhirat. Nah jadi Bapak Ibu jemaah, jadi selamanya mencari ketenangan hidup itu dalam Al-Quran ada tuntunan dasar. Yang terpenting itu adalah ketika awak bisa berbagi di orang dan merasakan kehadiran kebahagiaan dalam hati ketika menolong orang, itu salah satu sumber kebahagiaan. Nah Bapak Ibu jamaah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai ubed kegelisahan awak di zaman kini, kesusahan hidup di samping awak tetap berusaha sesuai dengan kemampuan awak mencari nafkah atau ketenangan hidup di dunia, tapi tentu yang lebih utama kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi muslim yang menyampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Fa'tabiru ya ulil absar.